Bapak Ibu, acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Thohir MPD. Kepada beliaunya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa anta ja'alahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla ya Allah. Segala kesulitan jika Engkau kehendaki maka akan menjadi kemudahan. Maka yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah. Permudahlah jalan kami, jalan kehidupan kami, urusan kami di dunia dan akhirat kami. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyinna bil iman wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyah wa salamah waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan briefing pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UKM PPG dalam jabatan tahun 2021 berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ratna Pangastuti MPDI. Saya sebagai MC memohon maaf jika terdapat kesalahan dan khilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliaunya Ibu Ratna Pangastuti MPDI, waktu dan dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya Ibu Dr. Siti Lailia selaku pembawa acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf suara saya bisa terdengar ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa Bu, tapi remang-remang ya Bu. Iya Prof, mohon maaf, ini cahaya di desa agak kurang support, mohon maaf. Lanjut, monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terhormat Bapak Dekan beserta jajarannya, yang terhormat juga Bapak Dr. Haji Anies Maskur MA yang telah berkenan hadir dan bergabung pada siang hari ini selaku narasumber utama di kegiatan briefing pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator di sini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk menyimak beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber juga. Perkenankan yang pertama akan saya sampaikan bahwa materi yang pertama adalah kebijakan dan mekanisme UKM PPG yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Anies Maskur MA. Kemudian materi yang kedua ada teknis pelaksanaan UKIN yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Ahmad SPDI. Mohon maaf SPD. Kemudian materi yang ketiga teknis pelaksanaan UP yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Liswadi Eskom. Namun Bapak Ibu sebelumnya akan saya sampaikan bahwa untuk sesi yang pertama setelah acara dan materi kebijakan dan mekanisme UKM PPG disampaikan oleh Bapak Anies Maskur, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk tanya jawab semacam itu. Nah, mekanismenya bisa disampaikan lewat chat room di Zoom ini atau bisa nanti lewat raise hand. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu agar paparan dari para narasumber kita bisa lebih luas dan diskusi juga bisa lebih berjalan lancar dan waktunya juga panjang, akan saya berikan kesempatan yang pertama kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Anies Maskur MA untuk menyampaikan materi yang pertama kebijakan dan mekanisme UKM PPG. Kepada beliau yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Saudaratul kiram, Syekh Dekan FTK. Muka saya jelas, Prof ya? Jelas, pokoknya gak saya puji aja. Nanti saya puji. Pak Anis, Dan juga Bapak Ibu Wakil Dekan, ini Prof baru, Prof Ahmad Zaki. Siap. Selamat, Prof, dengan gelar barunya, gelar tambahannya dong. Ikut Pak Alvin, ikut Prof Alvin saya, Pak Anis. Ya, dan juga Prof Alvin, dan juga ini yang belum satu nih Pak Jazul ini. Apa namanya? Pak Jazil, sibuk pengabdian Pak Anis. Kebanyakan ceramah ya, jadi susah profesornya. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Saya pernah ketemu nggak ya dengan mahasiswa ini ya? Belum ya Pak Alvin ya? Belum, Pak. Nah, belum Pak, ini yang baru ya, Ini pertama kali saya buat. Pertama kali ketemu dengan ibu-ibu mahasiswa PPG yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama tadi Bu Ratna, Mbak Ratna tadi mau menyampaikan, minta ke saya untuk menyampaikan tentang kebijakan. Saya kira saya tidak akan menyampaikan kebijakan karena mahasiswa nggak butuh kebijakan. Yang penting lulus. Jadi saya tidak akan menyampaikan tentang kebijakan, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang ini berkenaan dengan persiapan mahasiswa PPG dalam rangka menghadapi UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa PPG. Bentuknya adalah uji kinerja dan uji pengetahuan atau UP. Ini dua tahapan aktivitas yang menentukan yang menjadi tahap akhir dari proses panjang PPG, dan kita berharap semua tentunya kita berdoa pada Allah mudah-mudahan 100% lulus kan gitu ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal ya, poin-poin di dalam uji kinerja ini harus diperhatikan betul nanti apa yang disampaikan oleh pengelola PPG dan juga termasuk saya, karena saya akan menyampaikan persiapan-persiapan pokok dalam rangka uji kinerja. Kita tahu ada beberapa, meskipun sedikit persentasenya pada uji kinerja ini relatif cukup menyedot energi yang cukup banyak. Jadi kalau kita kurvanya dari dulu itu mulai dari pengayaan itu mulai anget, nanti kemudian pas loka karya itu mulai panas sampai PPL tuh panas. Nanti puncak panasnya itu puncak panasnya itu di UKIN. Ini puncak panasnya perasaan kita dan juga pikiran kita karena beberapa persiapan yang harus kita lakukan sejak ini. Nah, sebenarnya kalau untuk mahasiswa, kalau kemarin persiapannya lebih cepat itu lebih baik. Karena ada poin-poin yang perlu dipersiapkan karena berkenaan dengan permintaan dokumen. Tapi saya berharap LPTK sudah menginformasikan sejak dini terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk persiapan UKIN ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan tampilkan PowerPoint yang yang ini sebagai bahan obrolan kita pada sore hari ini tentang UKM PPG ini. Jadi UKM PPG ini adalah satu aktivitas kegiatan yang ini secara sistem diremote dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
bukan dari Kementerian Agama. Meskipun Kementerian Agama memiliki panitia tersendiri, tapi remote-nya, kontrolnya itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, kalau kita biasanya sedikit ada setengah main-main begitu ya, ini sudah tidak bisa main-main lagi. Dia harus serius karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kita hadirkan memang dalam rangka memberikan penjaminan mutu, sekaligus kita menunjukkan bahwasanya proses PPG yang kita lakukan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita bersama-sama dosen dengan mahasiswa betul-betul ketika mengikuti proses dua proses terakhir UKM PPG ini, yaitu UKIN dan UP, itu memang betul-betul mengikuti prosedur yang ditentukan, dan kita bisa menunjukkan bahwasanya kita juga memiliki kualitas yang tidak berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Jadi, sehingga sosialisasi secara masif seperti ini menjadi penting. Apalagi mahasiswa itu juga diberikan informasi yang cukup komprehensif, sehingga persiapan baik mental maupun mental spiritual maupun fisik ya, itu kita betul-betul kita persiapkan secara matang. Nah, sekedar mengingatkan saja, jadi kira-kira UKM PPG itu adalah instrumen untuk mengecek apakah profil lulusan PPG yang desain yang susun sedemikian rupa itu terwujud apa tidak. Kita tahu Anda kalau misalkan nanti sudah lulus mengikuti proses PPG selama 3 bulan ini, kan Anda harus memiliki, kira-kira kalau saya jabarkan dalam profil lulusan PPG yang ada dalam slide ini, jadi bahwasanya lulus PPG berarti Anda akan menjadi guru profesional. Guru profesional itu apa? Nah, poin yang paling pertama adalah menguasai materi, bahan ajar. Jadi kalau misalkan Anda sebagai guru PAI yang menguasai konten PAI, ketika guru fikih yang menguasai fikih, guru SKI berarti menguasai SKI, kan gitu ya. Jadi menguasai materi ajar itu yang nomor 1. Kalau Anda guru PAI, kok kemudian yang dikuasai bukan PAI, itu berarti bukan guru profesional. Nah, itu namanya guru yang ngajar. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, guru harus menguasai beberapa pendekatan-pendekatan, teori-teori pendidikan yang atau bahasa kita pedagogik, konten pedagogik, yang itu kemudian bagaimana ketika kita mengajar itu mampu memberikan inspirasi kepada peserta didik. Kita sebagai guru betul-betul sebagai guru digugu dan ditiru, gitu, menjadi tauladan. Gitu. Nah, itu akan tercermin betul dalam optimalisasi penggunaan cara-cara ketika kita mengajar. Cara kita mengajar. Jadi ngajar bukan hanya menyampaikan transformasi pengetahuan, tapi ngajar itu juga sekaligus guru harus bisa menjadi inspirasi. Saya senang dengan Winston Ampel yang di situ dari kepemimpinan dekanat saja itu ada perempuan. Lalu dekannya sudah profesor, wadeknya sudah profesor, kecuali wadek 3. Nah, kan gitu ya. Itu bagi guru PAI yang hadir dari seluruh penjuru Nusantara, maka keberadaan beliau-beliau ini adalah, kalau dalam bahasa psikologi, dalam bahasa bisnis itu namanya psychological factor. Bagaimana keberadaan dosen-dosen, keberadaan para pejabat-pejabat yang sudah memiliki jabatan karir tertinggi itu akan menginspirasi bagi para guru PAI yang muncul dari daerah. Yang terjauh di sini di mana ya?
saya nggak ada datanya, tapi kira-kira ada yang dari pedalaman di Kalimantan, ada yang dari Aceh, Pak. Ambon barangkali. NTT Pak Anies, NTT Ini Aceh. menurut NTT Aceh. Masya Allah, NTT Aceh ini nggak nyasar itu ya. Ini menjadi satu tadi aspek psikologis, faktor psikologis, bagaimana mereka yang tidak ada bayangan mereka akan bertemu profesor, kiai, kan? Ada profesor, itu senang sekali. Itu menjadi satu faktor menjadikan kuliah di UINSA itu tidak ada harganya. Maksudnya bukan tidak ada harganya tinggi sekali yang tidak bisa dihargai dengan apapun gitu. Ada satu kebanggaan, ibaratnya kayak misalkan kalau saya pernah ke luar negeri, itu akan kemana-mana kalau ngajar. Ketika saya di London, ketika saya di Belanda, begitu itu kan satu psikologis faktor. Nanti guru PAI, guru madrasah, ketika saya kuliah di UIN Sunan Ampel, saya bertemu dengan Prof. Alvin, itu perempuan menduduki posisi tertinggi dalam menginspirasi semangat. Oh ternyata ada lagi yang ketika saya kuliah di Sunan Ampel, padahal kuliahnya cuma 3 bulan, tapi kan yang disebut berulang-ulang itu bertemu dengan kiai, pendidikan, kan kiai ternyata pendidikan. Jadi kiai itu nggak hanya di pondok terus, tapi pendidikan, itu kan keren. Jadi yang saya sebut psychological factor, jadi bisa menginspirasi, bisa menjadi tauladan bagi guru. Nah, ini yang sama juga dengan nanti guru ketika di sekolah masing-masing, ya, aspek konfidensinya menguat, kemudian dia akan berbicara tentang bangganya pernah menjadi mahasiswa UIN Sunan Ampel yang telaten, yang biar mereka profesor itu kayak nabi begitu ya, di atas langit gitu, kita di Surabaya bisa turun ke bumi. Nah, itu satu yang membanggakan bagi guru. Nah, nanti kemudian imbasnya itu akan banyak sekali. Ya, mempesona, guru menjadi asik mengajar karena dia bisa bercerita di luar. Kalau biasanya di kampung sebelah, wah sekarang udah di Surabaya begitu ceritanya. Jadi udah confidence, mempesona, dan efek-efek yang lain itu akan tumbuh dan kembang dengan baik. Selain selama proses ikut PPG itu juga betul-betul dipaksa guru-guru untuk memanfaatkan, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan belajar. Ini juga satu produk profil lulusan PPG. Jadi kalau misalkan Anda setelah lulus PPG kok megang laptop masih kemeringet, itu berarti belum lulus sebenarnya secara lahiriah. Tapi kalau lulus ya alhamdulillah, itu bagian dari berkah yang diturunkan Allah SWT kan. Nah, profil ini yang kemudian kalau dalam rumus PPG itu dirumuskan dalam namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Yang ini akan diuji dalam UKIN maupun dalam UP. Nah, di dalam UKIN ini yang tahap pertama yang nanti akan Anda lakukan pada tanggal 13 nanti, itu Anda harus melakukan satu pembelajaran yang real, itu adalah mengimplementasikan poin CP 1 sampai 6. Ya, poin 1 sampai 6 Anda implementasikan dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Di situ bagaimana saya kalau menyebut nomor 1 itu punya keikhlasan yang tinggi, tingkat keikhlasan para wali di situ ya, keikhlasan para kiai di situ. Jadi kesepenuh hatian atau kemurah hatian, atau dalam bahasa Kementerian Agama pas beramalnya kan di sini di level 1 itu. Bagaimana guru bisa mengeluarkan seluruh potensinya ketika mengajar, kemampuannya itu dikeluarkan semuanya. Dan itu tidak hanya ketika UKIN, ya, ketika praktek pembelajaran, tapi juga nanti ketika ngajar itu tingkat keikhlasan itu tinggi. Mendidik dengan cinta itu harus kuat di dalam diri para guru. Gitu. Kira-kira ini poin-poin yang satu harus tercermin di dalam RPP dan juga praktek pembelajaran. Lalu yang kedua, konten bagaimana proses pembelajaran, baik di RPP pembelajaran
itu juga bisa mencerminkan, bisa mendorong atau bisa memperkuat tradisi berpikir tingkat tinggi yang bahasa yang kita sering dengar itu hot itu higher ordering skill. Bagaimana bisa merangsang tradisi berpikir tingkat tinggi. Bagaimana bisa ya menganalisis, terbiasa menganalisis. Itu dalam RPP dan pelaksanaan belajar harus tercermin. Lalu yang ketiga tadi konten materi, menguasai substansi materi yang diajarkan. Ketika dia guru fikih, dia tidak hanya ketika mengajarkan tentang materi bertayamum, materi berwudu, materi sholat, tidak hanya memahami sholat dalam versi madhabnya, yang diatur misalkan Syafi'iyah, tapi juga harus memahami madhab di luar Syafi'iyah, tata cara sholat madhab di luar Syafi'iyah. Itu yang disebut dengan mengapa dan bagaimana. Pengembangan advance material dari kompetensi profesional dari para pendidik. Harus begitu. Maka harus belajar terus. Sehingga nanti ketika misalkan mengajarkan materi fikih misalkan, selalu guru PAI, guru fikih, itu harus selalu mengingatkan ada orang lain di selain yang kita ajarkan, atau madhab lain di luar didik kita. Sehingga ketika misalkan Anda mengajarkan wudhunya, ketika basuh kepala begini, lalu ketika ada yang melihat begini-begini, yang diuak-uak kepalanya, tidak disalahkan. Karena memang ada yang seperti itu harus disampaikan, meskipun tidak harus dihafal gitu. Kalau yang diajarkan kan sesuai dengan madhabnya dia, atau lingkungan sekolah itu. Tapi ketika melihat yang rambutnya sampai diawuk-awuk, itu ya disampaikan, tapi meskipun tidak harus selalu dihafal. Nah, ini penting, ini advance material. Seluruh dosen itu harus begitu. Sejarah juga begitu. Sejarah kebudayaan Islam yang sampai saat ini menjadi sebuah mata pelajaran yang membosankan bagi anak-anak. Maka bagaimana guru SKI bisa mendesain proses pembelajaran sejarah itu menjadi menarik. Nah, seperti apa menariknya? Ya diserahkan ke Anda sebagai guru, biar mereka tertarik untuk belajar sejarah, gitu. Sehingga mereka tidak ahistoris dalam memahami agama. Tidak serta-merta misalkan ini kayak guru SMA ketika mengajarkan sejarah, ketika itu mengajarkan dengan tema-tema yang menarik, itu akan anak-anak akan tertarik dengan sejarah dan paham bahwasannya misalkan Islam itu bisa ditinjau dari berbagai aspeknya, kira-kira begitu. Islam itu bisa dikaji dari berbagai macam perspektif. Sejarahnya pun bisa macam-macam, gitu kan. Ada secara politik, ada secara hukum, ada secara lain sebagainya. Bagaimana biar bisa menarik? Buat cerita, buat dan seterusnya lah. Itu nanti bisa tercermin dalam buat RPP, mengajar sejarah yang menarik seperti apa. Lalu yang keempat, konten mengintegrasikan revolusi industri 4.0 plus teknologi. Teori-teori tentang penggunaan teknologi yang dapat memperkuat dalam proses pembelajaran yang disebut dengan TPEC gitu ya. Itu harus juga tercermin di dalam RPP. Bagaimana memasukkannya? Ya itu diserahkan kepada Anda. Saya sering mengulang-ulang nih kata-kata Anda kalau ngajar seperti saya kayak gitu ya, mengajar ngomong panjang lebar, lalu pakai Zoom, lalu habis itu ada yang tanya, kalau nggak ada tanya saya tugaskan, saya kasih tugas, kayak kasih PR. Itu namanya model pembelajaran yang tidak TPEC, tapi model pembelajaran yang kuno tapi menggunakan teknologi modern. Kayak saya itu begitu, dan saya kira sebagian besar guru dan dosen masih kayak gini. Ngajar dengan model pembelajaran kuno tapi menggunakan teknologi modern. Nah, TPEC bukan begitu. TPEC itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan teknologi baik yang ada di siswa maupun yang ada di luar kita, maupun ada yang di dunia maya ataupun big data, itu dilebatkan untuk proses penguatan kompetensinya. Sehingga
mereka tidak tidak dikendalikan oleh teknologi, ya, mereka yang akan mengendalikan teknologi. Muaranya itu begitu. Nanti para Bapak Ibu sekalian, jadi TPEC itu sebenarnya output atau outcome-nya tidak didrive, tidak dikendalikan oleh teknologi, tapi mereka akan mengendalikan teknologi. Mereka akan menaklukkan teknologi. Kita masih melihat saat ini bagaimana, ya ini juga bagian dari kegagalan pendidikan menurut saya juga, atau belum sukses lah pendidikan itu, karena kita masih banyak melihat anak-anak kita yang belajar, yang kemudian mengenal teknologi, itu masih terlihat sekali kalau masih dikendalikan oleh teknologi. Mereka rela sampai badangan, ya, sampai jam 12, sampai jam 1, bermain-main dengan teknologi. Itu artinya mereka masih dikendalikan teknologi. Nah, guru dengan mengoptimalkan TPEC ini, maka kemudian diharapkan nanti siswa, peserta didik bisa mengendalikan teknologi. Nah, ini harus tercermin dalam RPP. Anda nanti menyusun RPP yang nanti akan dipraktekkan dengan 13, itu harus ada konten TPEC-nya ini. Nah, selain yang poin 5 ya saya kira kalau ini mesti wajib ya, yang poin 5, karena Anda terpaksa harus beli laptop, terpaksa bisa tethering ya, dengan internet dari HP, itu adalah satu skill yang mau tidak mau Anda melakukan akselerasi pengenalan untuk menggunakan teknologi informasi secara baik dan proporsional. Di samping aspek yang keempat itu adalah, atau yang selanjutnya adalah mengenai pentingnya dalam RPP itu mana yang bisa memperkuat aspek thinking skill-nya peserta didik. Jadi dalam RPP itu mana yang kira-kira, kan kita tahu thinking skill itu kan ada critical thinking, ada reflective thinking, ada creative thinking, lalu ada decision making, ada adaptive thinking, berpikir adaptif, bisa ya sampai ke ini humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, atau social skill yang lain, atau personal skill yang lain. Ini harus tercermin di dalam apa yang disebut dengan RPP itu. Nah, seperti apa, di poin apa? Nah, kalau saya kira beberapa kuliah kemarin sudah diintegrasikan di situ ya, bagaimana kita membuat RPP yang memuat komponen-komponen itu. Nah, lalu kemudian dari 7 CP itu, ya, dari 7 CP itu ini akan dinilai dalam proses yang disebut dengan UKIN, uji kinerja. Jadi rumusnya itu bukan begini. 6 aktivitas CP1 sampai CP6 itu tercermin di dalam praktik pembelajaran. Ya. Jadi sekali lagi ini aktivitas atau CP1 sampai 6 itu tercermin dalam RPP dan perangkatnya dan praktik pembelajaran. Maka ini 6 kali skor praktik pembelajaran. Nah, yang CP7 itu yang nanti di portofolio. Nah, kita berharap nanti sukses semua, karena ini penguji tidak akan pernah bertatap muka dengan Anda sebagai mahasiswa. Mereka menguji produk, mereka nggak akan melihat muka Anda. Kalau melihat muka kan mungkin nanti ada muka yang perlu dikasihani gitu. Wah, ini kasihani, lihat mukanya udah sedih. Ini enggak, karena nanti yang akan dilihat adalah video. Video praktik pembelajaran, dokumen yang itu akan dinilai oleh si penguji. Maka Anda sebagai mahasiswa siap-siap di sini. Yang saya sebut dengan badlul juhdi, kan? Badlul tasarruful juhdi ini. Jadi kayak istihad itu kan namanya membelanjakan atau mengeluarkan seluruh energi, mengoptimalkan seluruh energi kita untuk kesuksesan UKM BPG di tahap 1 ini, UKIN dan nah, saya ingin ingatkan dulu sebelum lanjutkan ini.
saya ingatkan di jadwalnya dulu, biar. Nah, ini paling juga dari panitia sudah menjelaskan. Jadi melihat schedule-nya, kelihatan ya jadwalnya ya. Jadi di jadwal ini hari ini briefing misalkan ya, lalu kemudian besok dosennya atau hari ini sekaligus dosennya. Lalu kemudian besok hari Sabtu, besok nih hari Sabtu dan Minggu itu Anda harus mengunggah atau mengupload dokumen portofolio. Maka nanti setelah selesai ini, ya, langsung siap-siap membuat dokumen untuk mengunggah dokumen portofolio. Apa itu portofolio? Nanti di mana? Portofolio selain itu harus juga mengunggah RPP yang akan dipraktekkan di dalam hari Senin besok. Jadi Anda sebagai guru fikih, guru PAI atau guru apapun itu, hari Senin besok itu harus praktek real teaching dan itu direkam. Nanti penjelasannya kemudian nanti ya. Lalu kemudian dari tanggal 13 direkam, Anda ngajar sampai jam 1 misalkan, kalau jam 1 mulai malam, itu Anda harus sudah mulai namanya mengedit videonya. Jadi yang Anda rekam, diedit videonya, lalu kemudian nanti hari Selasanya, hari Selasanya, Anda sudah harus mengupload link Google-nya. Nanti caranya akan dikasih tahu oleh tim admin ya. Jadi akan dikasih tahu cara ngupload linknya. Kalau UKIN Pembelajaran, videonya setelah diedit itu bisa dinaikkan ke YouTube atau ke Google Drive. Nah, pertanyaan kemudian ketika misalkan Anda mengupload di Google Drive, agar Google Drive itu bisa diakses oleh banyak orang, maka harus diperhatikan, itu harus terbuka, sehingga nanti penguji bisa membuka. Jangan sampai ketika ngupload di Google Drive, Anda masih kunci yang kemudian dosen tidak bisa mengakses, maka nilai tidak akan diberikan. Terus yang keenam, seluruh dokumen baik portofolio sama video itu akan dinilai selama 3 hari. Batasnya ini 3 hari, tidak boleh di luar itu. Nah nanti tanggal, ini biar saya ingatkan juga, tanggal 15 itu seluruh mahasiswa akan diminta gabung lagi di Zoom untuk uji sistem. Jadi sistem LMS Kemendikbud biar kita nggak salah mengoperasionalkan, termasuk misalkan kok SEB-nya belum diinstal, nanti diinstal. Itu tanggal 15. Ya, di tanggal-tanggal ini harus diperhatikan betul. Nah, tanggal 16 dan 17 itu kita upayakan dari Kementerian Agama Pusat akan menghadirkan tryout nasional ya selama 2 hari. Mencoba kita hadirkan soal-soal, sekedar mengingatkan aja bahwasanya materi-materi ini harus dipelajari. Nah, tanggal 16-17 juga kami dorong LPTK itu untuk melakukan analisis butir soal, memprediksi soal apa yang bakal keluar untuk UP. Nah, jadi tanggal 16 sama 17 itu latihan menjadi dukun UP. Ya. Jadi meramal apa ya yang keluar ya, dari sekian apa yang keluar ya. Nanti kita akan share materi analisis butir soal yang bukan turunan dari CP, lalu indikator, subindikator, sampai ke indikator esensial. Akan kita share biar nanti bisa menjadi alat bantu untuk proses tryout sebelum tryout nasionalnya. Jadi dari situ kemudian kita akan memiliki kemampuan memprediksi tadi soal yang akan keluar itu apa. Maka nanti ini kan atau Bapak sekalian yang panitia WIN di LPTK, bagaimana nanti tanggal
menyelesaikan proses penilaian dilakukan oleh LPTK. Lalu kemudian kembali ke sini lagi. Ya, masih jelas suara saya? Masih Bapak, masih. Ya. Silakan Karena ini dilanjut. saya pakai internet hotel, jadi apa namanya, saya khawatir sering hilang tenggelam, apa tuh tenggelam. Jadi Iya, memang terkesan. apa saya pakai HP aja kali ya, tapi HP juga nggak kuat masalahnya. Karena di gedung itu jadi suaranya nggak bagus. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nggak ada gangguan sampai akhir pertemuan. Lalu yang selanjutnya, yang perlu kita dipersiapkan. Nah, tadi di RPP, saya ingatkan betul nih, ketentuan dalam RPP, pembuatan RPP tadi ya. Jadi RPP ini menggambarkan aktivitas guru secara keseluruhan, dan itu di luar RPP yang dibuat selama lokakarya ataupun review atau peer teaching dan PPL. RPP-nya betul-betul RPP baru yang itu memang akan diajarkan pada hari Senin tanggal 13 itu sesuai dengan jurnal pendidikan, jurnal kelas di tempat Bapak sekalian mengajarkan mata pelajarannya atau mengabdi di sekolahnya. Jadi maka harus sudah tahu kira-kira apa yang diajarkan disampaikan dalam hari Senin besok itu. Karena RPP-nya RPP dengan konten yang baru. Lalu kemudian yang diterapkan adalah RPP yang bukan versi penyederhanaan, tapi masih versi yang kurikulum 2013 atau KTSP, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadi RPP yang masih lengkap, bukan RPP yang disederhanakan. Jadi ini menjadi perhatian kita semua ya. Jadi lagi-lagi mulai malam ini Anda harus mulai membuat RPP, lalu kemudian besok di-upload. Ambil aja hari ketiga, hari Minggunya ya, diunggah sehingga Anda lebih panjang mempersiapkan ininya, dapat RPP yang baik, atau misalkan RPP yang kemarin sempat didiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian pada saat lokakarya ataupun peer teaching, tapi pokok bahasanya yang diganti, tapi pendekatannya, lalu kemudian hotnya ditiru saja, tipeknya itu ditiru saja, aspek kecakapan abad 21-nya itu ditiru saja, tapi pokok bahasanya yang diganti. Itu juga mungkin agar RPP bisa cepat dikerjakan dan uploadnya tidak di luar jadwal yang ditentukan. Ya, ini yang kemudian setelah Anda ini jadi, makanya harus diupload semuanya ya untuk mendukung itu. Jadi untuk RPP-nya dan juga bahan pendukungnya ya, dari baik itu KPD, sumber belajar, medium pelajaran, penilaian atau evaluasi, itu harus di-upload di dalam nanti dalam menu yang disediakan. Maka kalau Anda sudah punya akun, ya sekali melihat adakah di dalam indikator penilaian RPP yang di dalam UKM PPG itu apa yang perlu dipenuhi. Nah, tapi yang kami sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya dalam menyusun RPP ini setidaknya 4 komponen yang tadi saya sampaikan itu harus ada dalam RPP itu. Ya, karena itu mencerminkan CP1 sampai CP6. Hot, ya,
adaptif terhadap revolusi industri 4.0, lalu TPEC, lalu memperkuat critical thinking skill personality, lalu kemudian itu bisa mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi. Nah, ini harus diupload. Nah, juga saya ingatkan pembelajaran praktek hari Senin, Anda mengajar selama hari Senin, itu kan rata-rata rata-rata kan 2 jam masuk kelas itu. Maka Anda rekam proses pembelajaran yang itu tidak melewatkan pokok dalam RPP itu. Pokok RPP mulai dari pendahuluan yang di dalamnya ada persepsi dan seterusnya itu, lalu kemudian sampai kegiatan penutup yang di dalamnya evaluasi. Tentunya ini selalu saya ingatkan kembali bahwasanya ketika mau merekam, perhatikan betul storage HP yang akan dijadikan alat untuk proses perekaman. Karena 2 jam itu kan direkam utuh. Kalau 2 jam itu butuh berapa giga ketika proses perekaman seperti itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ketika kita mau nyimpen, karena storage-nya penuh nggak bisa kesimpan, aduh nangis, Anda harus mengulang lagi kan. Nah ini repot. Jadi perhatikan nanti pas merekam, storage HP-nya, teknologi sederhananya diperhatikan. Masih ada ruang berapa? Karena biasanya nih sekarang kalau kita buka WA, buka gambar, buka video itu lumayan mengganggu stabilitas HP kita. Direkam sepenuhnya, lalu kemudian video yang durasinya sekitar 2 jaman itu Anda edit menjadi 30 sampai 40 menit. Jadi lebih komprehensif. Dengan ruang 30 sampai 40 menit lebih komprehensif. Lebih terlihat aktivitas terutama di kegiatan intinya. Nah, ini diperhatikan betul, pokoknya. Dan juga kita ngedit jangan lupa, jangan sampai motong videonya malah kegiatan intinya hilang, evaluasinya kepotong, pendahuluannya kepotong. Nah, itu juga akan mempengaruhi proses penilaian di UGIN. Buat sebaik mungkin. Kalau misalkan Anda ingin membuat secara biar lebih dinamis videonya, ya rekam juga mungkin aktivitas. Misalnya kalau saya di sini itu kayak gini, ada sebelah kanan atau kiri, rekam aktivitas Anda untuk menunjukkan bahwasanya Anda ketika ngajar itu ekspresif sekali. Karena kalau misalkan hanya pakai Zoom, itu saya mengepal tangan di bawah itu nggak kelihatan. Harus begini, maka susah kan, jelek, masa ngajar harus begini. Orang kan kadang ketika ngajar itu kan ya tahu potret diri kita itu ya banyak bergerak aja, tangannya padahal nggak kelihatan tangannya, tapi aja juga bergerak. Tapi kalau gini kan nggak enak, wah harus begini, semua nggak enak sambil ngangkat karena space kamera yang terbatas ini kan itu. Nah, dan seterusnya ini video. Nah, kemudian setelah ini saya ingatkan juga tadi ya di video pembelajaran itu ya. Jadi UGIN dilaksanakan real teaching in the real class. Jadi kelas real, baik dilakukan secara daring maupun luring. Jadi kalau Zoom ya ada siswanya dalam rekamannya, jangan direkam sendirian. Kalau bisa dibanyakin kan siswanya itu kan kelihatan. Kalau misalkan pakai slide, pakai PowerPoint, dilihatkan sedemikian rupa tanpa mengganggu jumlah jumlah siswanya itu ada tuh jumlah siswa yang Anda hadapi itu. Nah setelah itu kan diedit dalam durasi 30 sampai 40 menit. Ini lumayan membutuhkan waktu lama untuk bisa mengedit itu. Kasih cover, kasih pendahuluan, Anda juga kasih video, Anda pegang kartu ujiannya, kan sudah pernah ngeprint kan ya kartu ujian, lihatkan di situ di awal video untuk menunjukkan bahwa yang ngomong itu memang terdaftar dalam UKM BPG-nya itu, maka di print dan perlihatkan. Nah, pastikan ketika ngajar itu juga pakai busana yang rapi, karena nanti akan ada sanksi-sanksi
tertentu ya. Lalu kemudian videonya dibuat satu video tapi narasinya tuntas, ya, tidak potong-potong, tapi kemudian kalau potong-potong nanti kan banyak video. Ini satu saja, satu narasi yang dari posisi Anda memperkenalkan, lalu kemudian proses syuting dokumen sampai kemudian Anda ngajar di kelas, itu harus terlihat secara komprehensif. Nah, ini kira-kira aspek yang perlu diperhatikan bagi Anda semua. Itu untuk 6 aspek, ya, untuk 6 CP yang tercermin dalam RPP dan perangkatnya yang kemudian direkam ya dalam bentuk video pembelajaran. Nah, sedangkan portofolio yang satu, yang sepertujuh itu ada 6 aspek. Ini yang perlu perhatian serius karena tidak ada sama sekali. Jadi komponen yang misalkan komponen penelitian ya, ada 6 komponen ya, penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, prestasi dan pengabdian. 6 ini ya, yang 4 ini wajib ada meskipun hanya salah satu. Tapi kalau yang 2 itu sunnah. Tapi kalau ada harus diupload biar tidak mengurangi skor tingginya nilai di PP-nya, di praktek pembelajarannya. Nah, penelitian dan publikasi itu apa? Nah, penelitian dan publikasi itu ya hasil karya penelitian mahasiswa. Dan sebenarnya yang ditentukan itu, dalam ketentuan itu, yang diupload adalah karya-karya yang diperoleh di luar PPG. Jadi kira-kira berarti sebelum Mei sampai 2018, 18, 19, 20. Nah, karya itu yang di-upload. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, gimana kalau misalkan saya ngupload PTK yang kemarin dilakukan? Wah, kalau yang itu saya nggak bisa jawab. Itu tanya aja sama Bu Alvin ya, sama panitianya. Boleh apa enggak? Ya, pokoknya diam-diam aja. Yang penting saya nggak berani jawab membolehkan atau menidakkan. Itu gimana strateginya? Nanti serahkan aja ke masing-masing. Tapi kalau Anda punya karya yang di luar itu dan banyak, ya ini jangan dimasukkan. Lalu yang kedua, saya punya bayangan. Saya yakin ini guru-guru hampir tidak banyak yang punya karya penelitian dan publikasi. Ini boleh kosong, tapi yang kemudian yang memungkinkan dan itu mudah dibuat adalah refleksi diri. Nah, refleksi diri itu kan nilai maksimalnya 3 poin. 3 poin itu kalau satu lembar itu nilainya 0,5. Jadi kalau misalkan untuk butuh dapat nilai 3, itu kita perlu refleksi diri sebanyak 6 aktivitas, 6 refleksi diri. Anggap misalkan di semester 1, semester gasal tahun 2017, buat satu refleksi. Semester genap 2017, buat satu refleksi. Semester gasalnya 2019, 2019 dan 2020 buat. Jadi kalau per semester itu 1 berarti ada 6 refleksi diri. Nah, itu kalau udah kita buat, udah aman, dapat maksimal 3 poin. Nah, kalau kok karyanya cuma hanya ini saja, misalkan karena ini yang paling bisa direka-reka ya. Yang lainnya kan nggak bisa direka-reka, agak berat. Kalau mereka-reka itu, ini yang paling kemungkinan hanya ini. Nah, yang lainnya misalkan di karya inovasi, di poin karya inovasi itu juga agak beratnya karena bentuknya buku. Ya kalau buku hanya levelnya level lokal, itu juga poinnya 0,5. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa, masukkan saja. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Lalu kemudian pencarian informasi baru dalam rangka peningkatan kompetensi diri. Jadi kayak misalkan guru punya sertifikat seminar, lokakarya,
dan lain sebagainya. Itu di sini ruangnya, pencarian informasi baru. Dan cuman yang bernilai tinggi itu ketika jumlah jamnya 30 JTM, 30 jam ke atas, itu satu. Tapi kalau di bawah itu ya sudah dengan jamnya. Kalau hanya sehari ya mungkin 0,3. Kalau di bawah 30 ya di atas 20 mungkin bisa 0,5 per sertifikat. Ini jadi yang punya sertifikat udah kumpulkan dulu ya. Jadi semua dokumen-dokumen apakah itu penelitian, refleksi diri, karya inovasi, informasi dan juga sertifikat ya, itu di scan atau di foto scan ya, boleh gitu, disimpan, disiapkan untuk siap-siap diunggah di tanggal besok berarti 12, 13. Iya, 12-13 itu masih ada 1 hari ya. Jadi hari Sabtu Minggu besok ya, Sabtu Minggu. Jadi diupload di hari besok. Jadi mulai hari ini Anda langsung bekerja. Nah, kalau prestasi lalu kemudian pengabdian bermasyarakat, ya kalau punya naikkan. Kalau nggak punya jangan dipaksakan. Nah, pengabdian bermasyarakat itu komponennya ya kayak seperti ini, SK kepanitiaan, kegiatan tertentu, PHBI, penerimaan murid baru, kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. Itu bisa di scan dan siap-siap untuk diunggah. Pokoknya kalau punya munculkan, syukur-syukur bisa mencapai angka maksimal. Dan ini saya kira 1,5 hari ini menjadi penting bagi Anda untuk mempersiapkan semua dokumen itu. Jadi sekali lagi ditegaskan 4 komponen utama dari UGIN itu adalah 1 sampai 4 itu jangan sampai kosong semuanya. Kalaupun hanya bisa 1 nggak apa-apa, itu sudah selamat, sudah bisa nilai. Tapi kalau semuanya kosong, yang 4 ini kosong semua, itu nggak bisa dinilai, nggak akan keluar nilainya karena ini akan menjadi 0. Ketika 0 kali 1000 pun hasilnya 0 gitu. Tapi kalau ada 1 ya minimal nanti ketika direfleksi diri dapat 3 kan dia berarti bisa menjadi 9. Lalu kemudian videonya dapat 90 misalkan. Itu kan lumayan karena 90 menjadi kali 6 plus 3 atau plus 9 dibagi 7 itu akan menjadi nilai UGIN. Jadi kalau ada selamat, tapi kalau nggak ada ini akan menjadi 0 dan itu akan tidak menjadi nilai akhir Anda akan terganggu karena persyaratan dasarnya tidak terpenuhi. Ini komponen portofolionya ya. Kita lihat misalkan melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimumnya itu 4. Refleksi pembelajaran, skor maksimumnya 3. Nah, di refleksi diri itu berbagai macam refleksi bisa kita lakukan. Bisa kita merefleksi pembelajaran, bisa refleksi pelatihan, bisa refleksi penelitian, bisa refleksi pengembangan karya inovasi. Bisa kita buat satu-satu. Kalau per semester kok 1 ini kan 4 menjadi 4 kali 6 banyak sekali, meskipun nanti nilainya tetap 3 gitu. Jadi kalau misalkan Anda buat saat ini baru buat ya buatlah paling hanya 6 dilebihin dikit lah 1 atau 8 misalkan, kemudian dilebihin sedikit 1 atau 2 sehingga bisa menjadi 6, 7 atau 8 misalkan. Jangan banyak-banyak, kalau ngarangnya sekarang banyak-banyak energi Anda habis, karena Anda masih harus membuat RPP, membuat video, ngedit, dan sebagainya. Lalu mencari informasi baru tentang, ini kan pelatihan-pelatihan, diklat, ya, pelatihan penelitian, pelatihan karya untuk mengembangkan karya inovasi, dan lain sebagainya. Nah, sertifikat yang pernah Anda simpan, itu ambil dan scan dan nanti naikkan. Nah, ingat ditentukan bahwasanya karya portofolio itu 3 tahun terakhir. Jadi 2018, 2019, 2020. Ya. Itu yang di-upload. Lalu kemudian karya inovasi, ini juga lumayan tinggi nilainya. Orang membuat
media pembelajaran berbasis teknologi, baik teknologi rendah ataupun teknologi dengan kesulitan tinggi dan seterusnya. Ini di ruang ini Anda membuat alat peraga barangkali ya, Anda membuat aplikasi evaluasi, bisa aja ini di sini. Atau Anda di karya inovasi ya. Lalu kemudian prestasi itu yang jelas prestasi itu mesti akan berbicara tentang juara. Jadi aktivitas yang melibatkan menghasilkan status juara tertentu, Anda bisa upload di sini dokumennya. Lalu pengabdian pada masyarakat, Anda pernah menjadi kepala RT dan seterusnya, asal ada SK-nya masukkan aja. Itu memungkinkan di dalam komponen penguatan di komponen portofolio ini. Dan seterusnya, ini contoh refleksi pengembangan diri. Refleksi itu sebenarnya bentuknya bisa bermacam-macam ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa model seperti ini, jadi ada nama kegiatan refleksi, lalu ada permasalahan, lalu ada perbaikan, lalu ada identitasnya. Tahun dan selain tahun penjelasan lain lah yang itu bisa memperkuat bahwasanya ini adalah refleksi yang betul-betul Anda lakukan. Di dalam membuat refleksi ketika misalkan ini kan berarti landscape, mendatar, horizontal. Memang space ceritanya tidak akan panjang. Karena di permasalahan itu kan sebenarnya didorong untuk menguraikan secara panjang lebar. Ketika Anda mempraktekkan satu penerapan metode pembelajaran, Anda refleksikan, ceritakan dulu, lalu kemudian apa dalam implementasi pembelajaran itu. Lalu setelah itu Anda berikan solusi, membuat rancangan penyelesaian, solusi, dan juga Anda sudah mempraktekkan tawaran solusi itu, lalu hasilnya seperti apa. Nah, itu ada di perbaikan itu. Makin panjang tentunya makin baik. Makanya kemudian kalau mau dibuat biar di permasalahan dan perbaikan itu ruangnya lebih luas, maka buatlah vertikal kayak di RPPW gitu ya. Kotak atas itu judulnya kotak permasalahan. Baik itu tak mungkin, dan Anda harus jangan sampai di dalamnya bercerita pada tahun 2000 ceritanya ini identitasnya adalah tahun refleksi 2018, tapi Anda di dalamnya bercerita tentang aktivitas 2020 misalkan atau 2021. Ngarang tapi ngarang tidak cerdas. Nah, itu refleksi. Formatnya bisa seperti ini atau sifatnya vertikal. Itu contoh refleksi pengembangan diri. Ini contoh refleksi karya inovasi. Ini contoh refleksi penelitian. Lalu ini contoh narasi di deskripsi, baik di refleksi diri ataupun di setiap aktivitas yang Anda lakukan. Jadi lakukannya buat narasi. Nah, agar narasi itu baik, subjek, predikat, objeknya itu juga jelas, maka mulai saat ini mengarang bagaimana mendiskusikan kegiatan penelitian, bagaimana mendiskusikan kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Anda pernah merefleksikan tentang penggunaan metode pembelajaran tertentu, itu ceritakan. Nah, mulailah ngarang sekarang itu. Mulai sekarang mengarang indah, tapi konsisten, ya. Ya memang ini menjadi tidak baik ya, melakukan apa yang tidak menulis atau melaporkan apa yang tidak dilakukan. Tapi nanti kalau misalkan setelah ini kok pada lulus semua, habis itu pada istighfar semua, pada tobat karena ini hasil karangan. Hasil karangan. Nanti kalau sudah diunggah akan begini tampilannya ya. Gimana tampilan, kelihatan artikelnya, kelihatan sertifikatnya, kelihatan aktivitasnya, dan sebagainya. Ketika
hasil prioritasi akan seperti ini ya, kelihatan seperti ini, kemudian ketika kegiatan pengabdian akan muncul seperti ini. Dan Komentar. iya, hilang sinyal lagi. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Kita lanjut. Tinggal dikit lagi. Jadi ini akan menjadi panduan bagi Anda semua, ya. Jadi rubrik-rubrik ini menjadi satu yang harus diperhatikan. Jadi misalkan kan kawan ini di publikasi jurnal ya, internasional skornya 3, poinnya 3, publikasi di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2 bisa 2,5, ada jurnal, ada ISN-nya bisa dapat 2, ada juga yang belum diseminarkan 0,5. Anda punya PTK yang pernah Anda lakukan, Anda upload, itu nilainya 0,5. Kan Anda sudah bisa ngitung hasilnya berapa. Kalau sertifikat, ini yang dapat poin 1, itu kalau jamnya di atas 30 sampai 80 dan seterusnya. Kalau yang refleksi, satu dokumen 0,5. Jadi kalau kita punya 6 dokumen, itu sudah 3. Nah, kan yang paling gampang kan ini. Tapi memang harus mengarang selama, karena saya yakin Anda belum punya ini. Saya punya keyakinan Anda belum punya dokumen refleksi. Lalu ketika karya inovasi kan buku, modul dan lain sebagainya. Ini apa namanya? Saya juga agak ragu apa Anda punya karya ini apa tidak. Tapi kalaupun ada, paling juga tidak banyak. Kemudian di penelitian refleksi diri dan seterusnya, ini ada beberapa penjelasan. Saya yakin juga teman-teman di panitia sudah menginformasikan apa yang harus dilakukan berkenaan dengan portofolio ini. Nah, termasuk jika ada guru PAI yang buat aplikasi karya teknologi yang kompleks, itu mendapat penilaian cukup tinggi, 3 atau 4 kalau nggak salah. Jadi silakan, karena kemarin ada yang cerita saya punya aplikasi ini itu untuk evaluasi pelajaran, ya silakan dilaporkan. Dan seterusnya, nah nanti juga Anda diminta untuk menandatangani fakta integritas. Ini sekedar menginformasikan atau menyatakan bahwasanya semua yang itulah karya orisinil Anda. Karya orisinil Anda dan bukan karya orang lain, dan Anda siap untuk mempertanggungjawabkannya. Jika ada hal-hal yang nanti ada yang protes dan sebagainya. Pokoknya ini fakta integritas nanti diunggah sebagai bukti bahwasanya Anda memiliki integritas dan seterusnya. Itu UKIN. Nah, sementara untuk UP, uji pengetahuan, itu pelaksanaan UP-nya berbasis domisili. Disebut berbasis domisili bisa di rumah masing-masing. Tapi pastikan di rumah masing-masing itu steril dari data-data pendukung yang bisa potensi untuk melakukan tindak kecurangan. Itu harus disterilkan. Nah, ini di dalam UP. Jadi kita harus siap-siap karena ada beberapa ketentuan. Jangan sampai misalkan paketnya terbatas. Kalau kayak gini nanti kan repot. Tapi untungnya aja itu di laptopnya
tidak perlu jaringan yang kayak misalkan kayak Zoom begini kan perlu kestabilan jaringan. Ini di tempat saya lagi nggak stabil ya hilang. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika nanti ketidakstabilan itu sampai ke apa namanya di laptop, HP jadikan tethering, lalu ketika sinyal hilang kan otomatis di laptop juga tidak ada pergerakan. Nah ini yang kita khawatirkan begitu. Maka kemudian ada beberapa trik-trik yang bisa kita tempuh, misalkan di dalam panitia nasional itu menentukan karena profil ujiannya begini, jadi kira-kira waktunya 3 jam, soalnya 120 butir, lalu HOTS, lalu kemudian ada sebaran persentase soalnya yang suka, sedang, dan mudah, termasuk jenjang kognitifnya itu ke atas, dan itu membutuhkan satu konsentrasi yang luar biasa. Nah, agar aman, Anda tidak sampai terganggu dengan jaringan, tidak terganggu dengan laptop, maka pastikan laptop yang Anda persiapkan adalah laptop yang berkualitas standar. Ya, misalkan kan wajib ada audio aktif, itu wajib, ya, audio aktif itu wajib. Jadi kalau laptopnya nggak ada video, nggak ada kameranya, mulai sekarang coba beli kamera portal itu, yang juga di situ ada beli juga fasilitas mic-nya, sehingga kemudian laptop yang Anda kerjakan itu bisa memenuhi standar. Karena proses pengawasan yang dilakukan dalam uji pengetahuan berbasis domisili ini, itu nanti akan di samping baik kanan kiri atau depan itu harus dipasang kamera Zoom yang itu akan mengawasi secara aman kondisi meja Anda secara keseluruhan dan juga kanan kirinya. Nanti bahkan kamera Zoom itu disuruh diputarkan adakah orang di sekitar Anda, misalkan begitu. Maka juga HP harus otomatis ketika HP dibuat tethering, buat Zoom, makan data. Lalu kemudian saya sih menyarankan ada 2 HP, satunya HP untuk Zoom, satunya HP untuk modem Anda. Sehingga relatif stabil, yang di laptop stabil, yang di Zoom juga stabil. Nah, larangan-larangan seperti berbuat curang, mencari jawaban di Google, kemudian merekam layar, itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai Anda melawan, mencoba melanggar, ya, karena sanksinya sanksinya berat. Nah, kalau misalkan berkenaan dengan listrik, ketika suatu saat mati dan lain sebagainya, Anda jangan berpikir berat-berat. Kalau Anda misalkan bisa menyiapkan genset ya syukur. Tapi kalau kalau di Jawa kan kadang karena jarang mati sehingga nyaris tidak banyak orang yang punya genset ya. Nanti panitia sudah memikirkan langkah-langkah ini. Jadi Anda jangan terlalu berpikir berat-berat kalau yang berkenaan dengan kesiapan teknis kayak listrik mati dan seterusnya. Ini di dalam bahan ini ada catatan kayak standar minimal laptop. Nah, tapi saya memiliki keyakinan laptop yang dibeli di tahun 2019, 2020 itu kalau memang dibeli pada tahun itu memenuhi standar. Kecuali kalau laptopnya laptop second. Kalau laptop second ya kadang ketika dioperasikan dengan Windows 8 itu udah megap-megap itu. Nanti juga kalau misalkan bisa pinjam saja laptop dengan standar ini, karena juga di dalam laptop itu nanti Anda akan diminta untuk menginstal satu aplikasi yang ramah terhadap ujian yang dinamai dengan SAB, Safe Exam Browser. Ya, jadi ini untuk yang mohon betul untuk dipersiapkan betul-betul. HP-nya, jaringan internetnya. Nah, jaringan internet untuk Zoom dan untuk
Ini kalau misalkan mau pakai 2 HP kan berarti perlu 20 giga. 10 giga untuk Zoom, nanti 10 giga untuk yang untuk tethering. Nah, kalau Zoom itu sebenarnya kalau Zoom tidak begitu terganggu ya. Kalau misalkan saya hitung kalau misalkan 3 jam itu kebutuhannya biasanya 4,5 giga untuk Zoom. Kalau 3 jam itu hidup terus. Itu bisa maksimal tuh 4,5 giga. Tapi rata-rata kalau kebutuhan pemakaian selama 1 jam itu hanya 1 gigaan biasanya 1 giga. Nah, maka perlu dipersiapkan ya minimal 5 kalau misalkan Zoom yang untuk HP yang untuk Zoom ya. Tapi kalau untuk pakai data yang untuk tethering itu bisa 10 giga. Kenapa 10 giga? Karena tampilan warna di dalam laptop itu ketika warnanya itu banyak warna solid itu perjalanan menyedot pulsanya besar sehingga ditentukan kalau bisa pokoknya kalau pakai gas giga semuanya jangan pakai yang promo karena kalau promo biasanya lambat gitu. Dan seterusnya ini salah satu contoh penataan yang ketika kamera di depan atau bisa juga di samping bisa di samping. Nah ini contoh penataan kamera yang penting seluruh aktif badan kanan kiri itu terekam di dalam kamera karena nanti pengawas itu akan melihat betul aktivitas Anda ketika melakukan mengerjakan soal UP. Nah pastikan juga posisi duduknya benar ya. Kalau ya kursi ada meja itu jangan sampai nunduk, laptop ditaruh di lantai sampai Anda nunduk begitu itu nanti akan merusak tulang belakang. Pokoknya buat semaksimal mungkin kondisinya nyaman. Nah, kalau di bawah pokoknya tegak gitu. Yang penting tegak, jangan sampai nunduk begini. Jadi laptop di bawah itu akan begini itu akan merusak konsentrasi juga. Yang jelas nanti untuk UP itu hari Kamis akan ada praktek nasionalnya. Jadi jangan khawatir nanti akan dicoba. Termasuk laptop Anda akan dicoba. Kalau misalkan saat itu ditemukan laptopnya kurang baik ya segera aja cari pinjaman kira-kira begitu. Dan seterusnya. Persiapan betul. Pokoknya nanti dibaca. Ini ketentuan-ketentuan itu. Dibaca dan jauhi semaksimal mungkin hal-hal atau sesuatu yang bisa bisa menghantarkan Anda pada tindakan kecurangan atau penipuan atau pemalsuan atau yang sejenisnya. Karena itu termasuk pelanggaran-pelanggaran yang berat. Ada misalkan saya perhatikan beberapa catatan pelanggaran-pelanggaran ya, pelanggaran ringan, sedang ataupun berat misalkan kalau di HP atau tetangganya atau di ruangan itu ada berisik ya, suara-suara berisik, suara-suara orang ngobrol keras-keras sampai ketangkap di laptop, itu juga diingatkan. Kan juga sampaikan ke anggota keluarga, Anda sedang mengikuti ujian, Anda minta agar keluarganya diam, kira-kira gitu ya, keep silent. Termasuk dalam busana juga harus rapi, kan gitu ya. Ini kalau misalkan Anda termasuk ketika jadwal ketentuan masuk ditetapkan 30 menit sebelum ujian harus sudah standby, Anda baru masuk lewat dari 30 menit ya. Yang lainnya sudah login, Anda belum, maka kemudian peserta atau Anda akan dibatalkan pesertaannya pada ujian saat itu dan akan dijadwal ulang. Jika ternyata belum dipasang aplikasi STB-nya, itu juga akan dijadwal ulang. Nah, lama mengerjakan soal itu 3 jam. Kok sebelum itu Anda meninggalkan ruang ujian, itu akan dibatalkan pada sesi tersebut. Dan seterusnya. Nah, yang paling berat adalah ketika Anda menyimpan atau merekam lalu menyebarluaskan soal-soal.
kan HP atau layar kan bisa melakukan aktivitas rekaman. Kalau Anda hidupkan, ketahuan, terdeteksi. Kami di pusat itu di sistem bisa mendeteksi yang seperti itu, terdeteksi, maka kemudian akan dinyatakan tidak lulus dan dikasih sanksi 2 tahun ke depan tidak akan bisa mengikuti kegiatan UP ulang. Begitu juga ketika dibantu orang lain, ini juga dinyatakan tidak lulus, data dipalsukan dan seterusnya, itu akan masuk pelanggaran berat. Barangkali itu ya teknisnya. Nah, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol ya lebih lanjut ya, barangkali mungkin ada yang kurang jelas. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Masya Allah, terima kasih Bapak Dr. Anies Maskur, luar biasa penjelasannya, dan hari ini kita sampai nggak bisa bicara ya, terlalu lengkap, terlalu luas dan panjang sekali hingga setara dengan kita kuliah 3 SKS. Benar-benar ini Bapak, jadi diucapkan terima kasih, semoga benar-benar berkah. Dan ada catatan-catatan yang dapat saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Bapak Dr. Anies Maskur MA ini, diantaranya bahwa mahasiswa memang benar harus menyiapkan secara fisik, memang mental, lahir batin, psikologis, tapi tetap tenang, terutama di bagian konten-kontennya yang sangat vital, RPP, video, perangkat pembelajaran, dan itu sangat penting sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, dan saya pun juga tidak akan menyebutkan terlalu lama, terlalu banyak juga, karena nanti tidak akan ada bedanya saya dengan Bapak Anies Maskur kalau saya catatan saya ini saya sampaikan semuanya. Dikarenakan waktu yang terus beranjak sore dan ini juga sudah masuk asar. Tadi yang rencana dari panitia akan diadakan tanya jawab setelah Bapak Anies Maskur ini menyampaikan materi, ternyata kita tunda dahulu, akan kita sambung dengan materi selanjutnya agar tidak terlalu sore hingga masuk waktu maghrib. Jadi mohon maaf untuk peserta yang sudah memberikan pertanyaan lewat room Zoom maupun raise hand, mohon maaf, bersabar dulu untuk ditahan, dan kita akan lanjutkan saja materi selanjutnya. Namun Bapak Ibu sekalian, peserta briefing pelaksanaan UKM PPG ini, mohon maaf jika di awal dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Dr. Anies Maskur, saya belum membacakan CV beliau. Saya kira kita sudah tidak asing lagi dengan Bapak dan bagaimana Pak? Sekilas kita bacakan. Saya boleh keluar kan? Oh gitu. Ya. Baik. Silakan untuk kegiatan yang lain. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses semuanya. Saya doakan dari sini mudah-mudahan seluruh mahasiswa lulus dengan memuaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf banget karena saya juga berbenturan dengan kegiatan lain. Saya harus izin untuk meninggalkan ruangan ini. Demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak dan sukses serta sehat selalu. Baik Bapak Ibu peserta sekalian, demikian selain memang waktu dari pertimbangan panitia yang sudah terlalu mepet dan kita khawatir nanti selesai akan melebihi waktu masuk maghrib, maka untuk sesi tanya jawab juga kita undur, dan kebetulan juga sudah disampaikan sendiri oleh para narasumber kita bahwa beliau juga lagi bentrok untuk acara yang sama-sama pentingnya dan belum mampu untuk saat ini bergabung hingga akhir dengan kegiatan kita. Walaupun beliau sudah tidak ada, saya akan bacakan sekilas saja bahwa yang telah menyampaikan materi yang pertama tadi tentang teknis dan pelaksanaan UP dan UKIN yang akan Bapak Ibu laksanakan nanti di tanggal 18-19. Beliau adalah Bapak Dr. Anies Maskur SAGMA yang lahir di Temanggung tanggal 26 Juli tahun 1977. Dengan alamat di Jalan Por Pelita Jaya, RT 3 RW 6, Bojong Sari Baru, Depok, Jawa Barat. Nah, beliau
banyak sekali riwayat pendidikan dan jabatannya. Jabatan yang terakhir yang ditulis di sini adalah sebagai ahli muda pengembang teknologi pembelajaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jabatan tambahannya adalah Sekretaris 2 Panitia Nasional PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, makanya beliau sangat menguasai sekali dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan, tak elok juga kalau saya juga terlalu banyak menyampaikan yang tidak penting dalam hal ini. Langsung kita sambung. Materi yang selanjutnya adalah tentang teknis pelaksanaan UKIN. Dan materi yang kedua ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, tim ahli IT dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau adalah Bapak Syahrul Ahmad, SPD MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus Ketua LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Dr. Ali Mas'ud, MAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Zaki Fuad, MAG, selaku Wakil Dekan 1 dan Ketua Pengelola PPG PAI. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Jorati Alvin, MSI, selaku Wakil Dekan 2 sekaligus Ketua Pengelola PPG Madrasah. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Saiful Jasil, MAG, sekaligus sebagai Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Ratna Pangasuti, MPDI, Bapak Ibu peserta, serta narasumber berikutnya Bapak Joko Iswadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk tadi sudah disampaikan terkait bagaimana kebijakan dan mekanisme pelaksanaan UKIN dan UP. Untuk bagaimana teknisnya nanti, karena pelaksanaan kita pada kesempatan kali ini adalah pelaksanaan daring, jadi sangat bergantung kepada bagaimana penguasaan Bapak Ibu untuk mengoperasionalkan aplikasi yang kita gunakan pada ujian kinerja pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen. Oke, mungkin sebelum dilanjut saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan validasi, silakan, waktu kurang lebih 1 jam lagi, karena setelah 1 jam maka aplikasi akan ditutup otomatis oleh panitia nasional, sehingga yang belum melakukan validasi tidak bisa melanjutkan ke tahapan UP maupun UKIN. Jadi mohon untuk segera, karena kita kurang 53 menit lagi. Oke, khawatirnya nanti di menit-menit terakhir Bapak Ibu mengalami kesulitan karena server yang padat dan gangguan jaringan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk aplikasi yang digunakan pada saat uji kinerja adalah aplikasi dari UKM PPG Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dengan menuliskan alamat ini pada web browser http://ukmppg.kemendikbud.go.id. Jangan lupa ada /UKIN di belakangnya, karena kalau hanya ukmppg.kemendikbud.go.id itu Bapak Ibu akan masuk ke halaman pendaftaran,
dari UKG. Untuk menghindari hal tersebut, jangan lupa menambahkan /UKIN. Nah, nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu, saya langsung tunjukkan aplikasi aslinya. Ini aplikasi dummy. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan memasukkan nomor peserta. Jadi nomor peserta ini adalah nomor yang Bapak Ibu masukkan pada saat pendaftaran atau nomor yang sering Bapak Ibu gunakan pada saat mengakses LMS Space, yaitu nomor akun dari Bapak Ibu sekalian, yaitu memasukkan tanggal lahir. Jadi pastikan masukkan tanggal lahir dengan benar. Tanggal lahir yang sama di sini adalah tanggal lahir yang dimasukkan pada saat pendaftaran. Tadi ada beberapa yang menjadi problem pada saat pendaftaran itu karena ada tanggal lahir yang tidak sesuai. Nah, ataupun cara menginputnya kurang, formatnya kurang sesuai. Jadi yang diperhatikan adalah format tahun, kemudian format bulan, baru pada format hari. Atau Bapak Ibu bisa mengklik, nanti mencari sesuai dengan tanggal yang ada. Nah, sebelum masuk pastikan Bapak Ibu di sini itu tertulis peserta. Jangan sampai yang tertulis adalah penguji, karena kalau penguji Bapak Ibu tidak bisa masuk ke aplikasi uji kinerja ini. Baik, kemudian setelah semuanya selesai, Bapak Ibu silahkan mengklik masuk. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini adalah beranda awal dari aplikasi uji kinerja. Nanti akan ada informasi seperti ini. Ini nanti namanya Bapak Ibu sekalian, jadi pastikan bahwa betul adalah akun Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan tadi bahwa UKIN itu ada 3 tahapan, yaitu portofolio, kemudian ada rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi bahwa Bapak Ibu mulai besok sudah mengupload dokumen portofolio. Jadi jadwalnya itu dari tanggal 11 sampai tanggal 12. Nanti pada saat tanggal 13 Bapak Ibu itu sudah melakukan pembelajaran praktek real di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian tanggal 14 nanti Bapak Ibu akan melakukan editing dan upload ke sistem ini. Selanjutnya nanti tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 hasil kinerja dari Bapak Ibu akan dinilai oleh tim penguji. Nanti mungkin untuk jadwalnya nanti 1 hari akan dinilai oleh 1 penguji. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk portofolio, jadi secara garis besar tadi sudah dijelaskan bahwa ada 6 kegiatan pokok yang bisa diklaimkan sebagai bentuk kegiatan portofolio. Yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi, yang kedua adalah kegiatan refleksi diri, yang ketiga adalah kegiatan pencarian informasi baru, yang keempat adalah kegiatan menghasilkan inovasi, dan kegiatan selanjutnya adalah prestasi hasil kompetensi yang pernah dicapai dan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mengupload, latihan untuk mengupload salah satu dari kegiatan ini. Oke, awalnya kita akan coba di kegiatan penelitian dan publikasi. Oke, silakan diklik. Nah, nanti di sini akan muncul deskripsi terkait apa yang Bapak Ibu akan kumpulkan di kegiatan penelitian dan publikasi. Komponen-komponen apa saja yang bisa diakui dari kegiatan penelitian dan publikasi. Oh iya Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali masuk di halaman ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan
untuk mengupload membuat fakta integritas. Oke, untuk contoh fakta integritasnya, Bapak Ibu bisa melihat di panduan pelaksanaan portofolio. Jadi sepertinya sudah pernah di-share oleh tim pengelola kepada Bapak Ibu sekalian di WA Group. Nah, di halaman terakhir ini, selain panduan ini berisi tentang apa saja yang dinilai, kemudian butir-butir penilaiannya, panduan ini juga di halaman terakhir memperlihatkan contoh bagaimana fakta integritas yang Bapak Ibu nanti akan kumpulkan pada saat di awal Bapak Ibu masuk ujian kinerja ini. Nah, nanti silakan disesuaikan. Jadi kalau di sini mungkin formatnya ada nama, NIM, prodi jurusan, nanti mungkin Bapak Ibu silakan menyesuaikan, misalnya prodi jurusan diganti dengan mapel, kemudian yang universitas bisa diganti dengan LPTK. Nah, nanti di sini yang menyatakan bahwa karya apa saja yang Bapak Ibu akan lampirkan nanti di proses portofolio ini silahkan diisi semua karya yang akan dinilaikan. Nah, ini pernyataan bahwa karya tersebut adalah karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang tercantum. Kemudian RPP yang Bapak Ibu nanti akan upload juga adalah silakan nanti judulnya apa. Kemudian Bapak Ibu menunjukkan bahwa RPP tersebut adalah RPP yang Bapak Ibu Bapak Ibu susun sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran nanti juga Bapak Ibu memberikan keterangan bahwa orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktek Bapak Ibu silakan diberikan judul misalnya sesuai dengan tema pembelajaran adalah betul Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti portofolionya diberikan materi 10.000 atau 2 kali materi 6.000. Nanti silakan menyesuaikan saja Bapak Ibu yang mana mungkin memungkinkan Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Oke, baik. Saya kembali ke sini. Jadi nanti silakan diklik. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tadi saya sudah menyiapkan fakta integritas UKIN. Saya coba upload. Oke, Bapak Ibu sekalian, silahkan diperhatikan ukuran filenya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini adalah jadwal input data. Jadi nanti besok, kalau ini masih tertulis 6 Juli sampai 31 Desember, karena ini adalah akun dummy, nanti pada akun realnya akan tertulis sesuai dengan jadwal yang disampaikan Pak Anies tadi. Nah, untuk melihat berkas fakta integritas yang Bapak Ibu upload sebelumnya bisa mengklik tanda panah yang ada di bawah ini, lihat berkas fakta integritas, kemudian lakukan preview atau open new tab. Atau Bapak Ibu kalau mau mendownload lagi ya silakan. Kalau misalnya ternyata fakta integritas yang Bapak Ibu masukkan itu keliru, Bapak Ibu silakan melakukan upload ulang pada menu yang ada di samping menu lihat berkas ini. Baik, kemudian setelah Bapak Ibu mengupload fakta integritas, nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada deskripsi terkait kegiatan penelitian dan publikasi yang Bapak Ibu lakukan dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi nanti silahkan dinarasikan dengan rinci, dengan detail apa saja yang Bapak Ibu telah lakukan. Ini adalah contoh misalnya dalam 3 tahun terakhir saya melakukan misalnya 1 kali penelitian tindakan kelas yang tidak dipublikasikan, ataupun misalnya saya melakukan publikasi internasional misalnya. Silakan Bapak Ibu nanti memberikan deskripsi di sini, misalnya mencantumkan kapan, mencantumkan misalnya tempat publikasi dan lain sebagainya. Walaupun nanti di bagian tambah kegiatan nanti bisa dibuat lebih rinci. Baik, jika sudah Bapak Ibu silakan simpan deskripsi, jangan lupa simpan deskripsi. Kemudian
Setelah itu silakan Bapak Ibu menambahkan kegiatan penelitian dan publikasi yang Bapak Ibu telah lakukan. Oke. Sebelum Bapak Ibu menambahkan kegiatan penelitian, kalau Bapak Ibu misalnya mau mengukur, misalnya kira-kira kalau saya menambahkan kegiatan ini skor saya berapa, kalau saya menambahkan kegiatan itu skornya berapa, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk membuka panduan karena di sini sudah disediakan, di atas ini ada rubrik. Ada rubrik, jadi nanti silakan Bapak Ibu klik, akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah. Belum muncul ya? Oke, ini sepertinya jaringan. Jadi nanti di sini akan muncul berkas dari portofolio penilaian untuk kegiatan penelitian dan publikasi. Oke. Nah, nanti kalau sudah misalnya Bapak Ibu bisa kembali ke halaman ini lagi, kemudian silakan untuk menambahkan kegiatan penelitian dan publikasi dengan mengklik tanda tambah atau tulisan tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini silakan memberikan judul sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu punya artikel tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi silakan diklikkan pengembangan perangkat pembelajaran. Misalnya judul penelitian yang Bapak Ibu pernah lakukan, ataupun misalnya Bapak Ibu pernah punya penelitian tindakan kelas, misalnya bagaimana meningkatkan keterampilan membaca ataupun meningkatkan keterampilan menulis. Nah, silahkan. Kemudian penulisnya siapa saja yang termasuk dari penulis dari karya tulis Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jenis. Jadi silahkan nanti dipilih jenisnya. Jadi di sini sudah ada pilihan. Oke, apakah karya Bapak Ibu itu termasuk publikasi di jurnal internasional, apakah termasuk jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2, apa jurnal yang ada EISN-nya dan BUI-nya. Nah, silakan nanti dimasukkan sesuai dengan tipikal karya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jenis-jenis di sini tentunya juga mempunyai poin-poin yang berbeda sesuai dengan pedoman penilaian. Kemudian saya pilih misalnya salah satu jurnal nasional, ini saya pilih misalnya namanya, kemudian tempat publikasinya, misalnya nama jurnalnya, misalnya jurnal penelitian tindakan kelas misalnya. Kemudian tahun berapa, misalnya tahun 2019, tahun terbitnya, edisinya misalnya edisi 2, volume atau edisi 3, kemudian volumenya ini ditulis sesuai dengan keterangan hasil karya Bapak Ibu sekalian. Oke, volume 2 misalnya. Nah, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu silakan menambahkan keterangan, misalnya Bapak Ibu dalam menyusun karya tersebut lebih dari satu orang. Misalnya Bapak Ibu adalah penulis pertama misalnya. Bapak Ibu adalah penulis pertama dari berapa penulis. Kalau misalnya lebih dari kalau Bapak Ibu berkolaborasi, jadi dipilih 2, 3, atau 4. Tapi kalau misalnya tulisan ini adalah murni tulisan Bapak Ibu tanpa berkolaborasi dengan guru atau teman yang lain, silahkan dipilih 1. Jadi Bapak Ibu adalah penulis pertama dari 1 penulis. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebentar. Oke, selanjutnya adalah jenis berkas. Jenis berkas di sini
pilihannya ada dua, yaitu dokumen file dan tautan YouTube ataupun Google Drive. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memilih dokumen file, nah di sini ada keterangannya, jenis atau eksistensi file yang bisa diupload. Ini ada ukuran maksimalnya 5 MB. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai karya di atas ukuran 5 MB ini, Bapak Ibu bisa menggunakan opsi yang lain daripada misalnya Bapak Ibu mengkompres dokumen tersebut dan mengurangi kualitas dokumen atau mengurangi keterbacaan dokumen tersebut. Bapak Ibu bisa memilih jenis berkas, misalnya tautan Google Drive. Nah, seperti yang diingatkan oleh Pak Anies tadi, ketika Bapak Ibu misalnya melakukan memilih jenis tautan adalah tautan Google Drive, jangan lupa untuk memberikan akses bebas kepada penilai nanti agar penilai bisa mengakses dari karya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mungkin berikan contoh sedikit. Saya pikir Bapak Ibu sudah familiar, tapi mungkin kita bahas sedikit aja. Misalnya ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pertama kali upload berkas di Google Drive akan terlihat seperti ini. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini berarti yang bisa mengakses hanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu langsung mengcopy tautan ini dan kemudian memasukkan di sini, maka nanti bisa dipastikan pengunci tidak bisa mengakses file Bapak Ibu. Oke, jadi ini akan sangat merugikan Bapak Ibu karena seperti yang disampaikan tadi bahwa pada kegiatan ini tidak ada interaksi langsung maupun interaksi secara virtual dengan penguji. Jadi ya penguji nanti akan menerima dan membaca serta menilai berkas yang sesuai dengan Bapak Ibu masukkan. Jadi kehati-hatian sangat diperlukan. Semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, tetapi setelah ujian pada selesai, tetap terjadi hal yang tak diduga. Dalam video ini, tiba-tiba mendengar dua orang siswa sedang berbicara tentang cara menyontek. Saya pikir sudah familiar dengan Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kalau misalnya ingin mengatur settingannya, misalnya mengklik salah satu file, silahkan share linknya. Oke, jangan lupa nanti, nah di bawah sini nanti ini diubah. Oke, jadi awalnya ini restrict, biasanya restrict karena ini email yang saya gunakan adalah email Google Suite. Biasanya kalau email Gmail biasa restrict atau anyone with the link. Nanti Bapak Ibu pilih yang paling bawah ini. Oke, kemudian nanti bisa di copy linknya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik down. Nah, nanti kalau dokumen Bapak Ibu itu bersifat terbuka, nanti akan ada tanda seperti ini. Jadi ini nanti bisa menjadi parameter Bapak Ibu apakah dokumen saya itu sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu dosen penguji maupun Bapak Ibu guru pamong, Bapak Ibu pengunci dari unsur guru pamong. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kalau tadi sudah misalnya kita sudah klik, nah, nanti di sini silakan tautan berkasnya. Kemudian nanti diklik paste di sini. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai silakan simpan.
Nah, nanti di sini akan muncul jenis-jenis dari karya yang Bapak Ibu upload. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ingin ditambahkan lagi, silakan klik kembali tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Oke. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengklik kembali. Nah, Bapak Ibu bisa memilih menambahkan aktivitas yang lain. Misalnya, ya saya coba satu lagi yang hasil pengabdian yang telah dilakukan. Oke, jadi sifatnya sama, tampilannya sama. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu sudah mengupload fakta integritas tidak perlu mengupload lagi. Nah, tinggal memberikan keterangan atau deskripsi terhadap kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Nah, Bapak Ibu bisa membaca deskripsi singkat apa yang dibutuhkan atau dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengklaim bahwa Bapak Ibu telah melakukan aktivitas tersebut. Jangan lupa mengisi deskripsinya, kemudian menyimpan, dan seperti tadi menambah kegiatan. Nah, di sini itu mungkin nanti masing-masing tampilan halaman hanya berbeda pada isian yang ada di sini. Yang katanya di ini misalnya nama kegiatannya apa, jenisnya apa. Jadi di sini sudah ada kategori-kategori. Kemudian penyelenggaranya siapa, Bapak Ibu bisa mengetik di sini. Kemudian peran Bapak Ibu sebagai apa dalam kegiatan tersebut. Kemudian tepatnya apa. Kalau misalnya tadi jenisnya itu kegiatan internasional, maka Bapak Ibu tuliskan tingkatnya internasional. Kemudian waktu pelaksanaannya dari hari apa atau dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Kemudian sama seperti tadi, korban disandera di dalam mobilnya sendiri dan dibawa pergi hingga ke Madiun. Sama seperti tadi, jadi Bapak Ibu tinggal memilih jenis berkas, misalnya dokumen file. Ya, saya mungkin ini nanti silakan dibaca, kemudian klik upload. Setelah selesai, Bapak Ibu masih ketika sudah disimpan, itu Bapak Ibu masih bisa mengupload kembali sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau jadwalnya 2 hari, nanti hanya bisa diperbaiki selama 2 hari tersebut. Oke, itu tadi Bapak Ibu terkait menu portofolio. Oke, nah selain itu di menu portofolio ada menu pembelajaran. Nah, menu pembelajaran ini terdiri dari 2, yaitu rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengupload. Oke, di sini nanti pada bagian bawah ini jangan lupa Bapak Ibu mengklik edit. Oke, setelah itu Bapak Ibu menginputkan nama sekolah Bapak Ibu, kemudian NPSN-nya berapa, kemudian kelas yang Bapak Ibu ajar, ini untuk RPP Bapak Ibu sekalian, kemudian materinya apa, tanggal pelaksanaannya apa. Jadi tanggal pelaksanaan ini sesuai dengan tanggal pelaksanaan mengajar Bapak Ibu yang telah dijadwalkan pada UKIN ini, yaitu tanggal 13. Jadi harap untuk tidak mengklik tanggal selain tanggal 13 September. Kemudian sama jenis berkasnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan RPP dan dokumennya terlalu besar, Bapak Ibu bisa menggunakan tautan dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dipastikan dengan baik, dipastikan dengan betul-betul bahwa dokumen tersebut settingnya sudah berbagi kepada Bapak Ibu penguji. Nah, setelah mengupload rencana pelaksanaan pembelajaran, nanti Bapak Ibu akan mengupload video pelaksanaan pembelajaran. Oke.
Caranya juga hampir sama. Jangan lupa ngeklik edit, kemudian nanti masukkan nama sekolah, NPSN, kelas, materi pokok, tanggal, dan jenis berkasnya apa. Oke, karena kalau video pembelajaran adalah tautan YouTube, nah silakan. Ini ada peringatan dari sistem bahwa yang betul-betul dikopikan ke sistem adalah link YouTube-nya, bukan berbentuk short link. Jadi mungkin biasa Bapak Ibu menggunakan aplikasi short link. Kalau di sini tidak perlu, langsung saja copy tautannya, kemudian mengpaste pada link di bawah ini. Oke. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa simpan, jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Oke, sekali lagi saya ingatkan, proses ini dilakukan secara hati-hati agar betul-betul Bapak Ibu bisa mengirimkan file yang sesuai. Karena jika tidak sesuai akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Kemudian setelah selesai, misalnya Bapak Ibu ingin keluar, bisa mengklik keluar. Oke, nanti akan kembali ke tampilan awal dari aplikasi uji kinerja. Mungkin terkait aplikasi seperti itu. Oke, mungkin nanti untuk memperdalam nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Jadi dari saya sekian, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Nanti mungkin ketika ada pertanyaan, nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrul Ahmad SPD MSI yang telah menyampaikan materi tentang teknis kebijakan UKIN. Dan materi selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu adalah teknis pelaksanaan UP. Namun sebelum kita memasuki materi yang ketiga dan menunggu persiapan Bapak narasumber yaitu Bapak Joko Liswadi, silakan Bapak Ibu untuk menggerakkan badannya terlebih dahulu, mengkedipkan matanya barang 30 kali ya agar kita tetap fresh dan bisa tetap maksimal menjaga konsistensi kita dalam menyimak materi-materi yang penting ini. Dan saya yakin yang disampaikan oleh Bapak Syahrul tadi terlalu memang teknis yang penting dan terlalu ini ya agak bisa dikatakan cepat atau mungkin perlu lebih pendalaman lagi. Mungkin saya bisa mewakili dari curahan Bapak Ibu sekalian bahwa ada nggak ya nanti tutorialnya mungkin semacam itu atau panduannya ulang atau mungkin rekamannya untuk bisa dipelajari lagi. Mungkin semacam itu yang akan menjadi catatan dari panitia yang nanti mungkin bisa di-share di grup Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bapak Joko Liswadi sudah siap untuk menyampaikan materi yang ketiga yaitu tentang teknis pelaksanaan UP.